Halo teman-teman, kembali lagi bersama X1. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing pada teman-teman question tag atau ada juga yang menyebutnya dengan tag question teman-teman. Jadi sama aja ya. Emang question tag itu apa sih? Question tag adalah pertanyaan singkat yang terletak di akhir kalimat. Jadi biar teman-teman gampang, saya akan kasih contoh teman-teman. Contohnya, Ferdi sedang tidur. Tanda koma, kan dikasih tanya teman-teman. Jadi Ferdi sedang tidur kan? Nah, kan ini adalah question tag teman-teman. Jadi kan ini adalah pertanyaan singkat yang terletak di akhir kalimat teman-teman. Disebut question tag atau tag question. Emang buat apa sih question tag itu? Nah, pertanyaan yang bagus teman-teman. Question tag digunakan untuk meminta persetujuan atau penegasan pada lawan bicara. Jadi misal nih, Budi sedang ngomong dengan si Ani teman-teman. Terus Budi bilang, Ani, Ferdi sedang tidur kan? Nah, kannya ini digunakan untuk meminta persetujuan atau penegasan. Pada siapa? Pada si Ani. Terus Ani menjawab teman-teman, iya, Ferdi sedang tidur. Atau, tidak, Ferdi sedang tidak tidur. Jadi kan ini digunakan untuk meminta persetujuan atau penegasan pada lawan bicara teman-teman. Jadi untuk meminta persetujuan atau penegasan pada si Ani. Oh gitu ya, iya ya sekarang saya mengerti. Nah, bagus, karena teman-teman sudah mengerti, pasti teman-teman sekarang pengen tahu bagaimana sih cara membuat question tag teman-teman. Nah, cara membuatnya ada aturan penulisannya teman-teman. Yang pertama, question tag diawali dengan tanda koma teman-teman. Nah, sekarang agar teman-teman ada gambarannya, Ferdi sedang tidur kan? Ini kita tulis dalam bahasa Inggris. Ferdi is sleeping. Tanda koma. Isn't he? Kasih tanda tanya teman-teman. Nah, ini adalah question tag. Isn't he? Ini adalah question tag teman-teman. Nah, ini question tag diawali dengan tanda koma. Nah, ini komanya teman-teman. Jadi question tag ini diawali dengan tanda koma. Terus berikutnya, subjeknya berupa pronoun. Subjek dari apa sih? Subjek dari question tag teman-teman. Nah, dari question tag ini, he ini adalah subjek teman-teman. Subjek dari question tag. Nah, he ini berupa apa teman-teman? Itu berupa pronoun. Benar teman-teman. He ini adalah pronoun. Jadi, subjeknya berupa pronoun maksudnya berarti subjek dari question tag ini harus bentuknya pronoun teman-teman. Mengganti si noun. Siapa sih yang diganti? Yang diganti adalah si Ferdi. Nah, benar teman-teman. Jadi Ferdi ini noun yang diganti dengan pronoun. Nah, apa aja sih anggota dari pronoun ini? Anggotanya ada I, you, we, they, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dan ada satu lagi teman-teman, yaitu they. Nah, ini adalah subjek yang bentuknya pronoun yang digunakan dalam question tag. Terus berikutnya teman-teman, tahap berikutnya ya, aturan penulisan. Bila question tag berbentuk negatif, maka penulisannya harus disingkat teman-teman. Maksudnya gimana sih? Maksudnya question tagnya bila berbentuk negatif, contohnya is, not, he. Nah, ini tidak boleh teman-teman, karena ini tidak disingkat. Berarti gimana? Harus dibentuk singkatan. Berarti is not ini diganti dengan isn't he, tanda tanya. Nah, isn't ini yang boleh, karena berbentuk negatif, maka penulisannya harus disingkat. Seperti yang atas teman-teman. Ferdi is sleeping, isn't he? Bukan is not he. Oh gitu ya, iya sekarang saya mengerti. Nah, terus aturan yang terakhir teman-teman. Aturan penulisannya. Verb yang digunakan atau kata kerja yang digunakan, jika nominal, maka verb ordinary-nya teman-teman yang digunakan ya. Anggota dari be. Ayo teman-teman, apa aja anggota dari be? Anggota dari be itu be is am are was were been being. Benar teman-teman. Ada be, terus is, am,
are, was, were, been, dan being. Nah, ini adalah anggota dari be, teman-teman. Jadi kalau nominal, maka yang digunakan adalah verb ordinary. Tapi sebaliknya, teman-teman, jika verbal atau verbal, maka yang digunakan adalah verb auxiliary. Oh iya, teman-teman, jika teman-teman belum tahu apa itu verb auxiliary dan ordinary, teman-teman bisa menonton di video yang atas ini ya, penjelasan tentang apa sih perbedaan antara verb auxiliary dan verb ordinary. Nah, sekarang kita lanjutkan, teman-teman. Jika kalimatnya bentuknya verbal atau verbal, maka verb yang digunakan dalam question tag adalah verb auxiliary, teman-teman. Nah, auxiliary ini khusus untuk simple present dan simple past. Jika simple present, teman-teman gunakan do atau does. Kalau simple past menggunakan di, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan aturan dari penulisan question tag. Iya, sekarang saya sudah tahu. Nah, bagus. Sekarang kita tinggal latihan, teman-teman. Latihan membuat question tag. Nah, ini yang pertama, nomor 1. Nomor 1, jika statement positif, maka question tag negatif, teman-teman. Nah, contohnya, Setio has eaten. Nah, Setio has eaten ini adalah statement, teman-teman. Bentuknya positif. Terus koma, hasn't he. Nah, hasn't he ini maksudnya apa? Hasn't adalah negatif. Nah, hasn't he ini adalah question tag, teman-teman. Diawali dengan tanda koma dan kalimatnya dilihat. Kalau Setio has eaten ini adalah kalimat positif, maka question tag-nya harus negatif. Bentar, kan aku belum bisa cara membuat question tag. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan cara membuat question tag. Ini diawali dengan tanda koma, teman-teman, sesuai dengan aturan penulisan, yaitu question tag diawali dengan tanda koma. Terus berikutnya, teman-teman, subjeknya berupa pronoun. Jadi teman-teman harus membuat subjek dari question tag. Nah, ini diawali dengan tanda koma, terus subjeknya. Nah, ini bagaimana sih cara membuatnya? Teman-teman tinggal lihat dari kalimat statement. Statementnya, subjeknya adalah si Setio. Nah, kita ganti Setio ini dengan pronoun, teman-teman. Setio ini dia laki-laki, teman-teman. Berarti pronounnya apa? Itu pronounnya he. Nah, benar. Berarti kita ganti dengan he. Jadi he ini subjek di question tag yang mengacu pada apa, teman-teman? Subjek di statement. Terus berikutnya, teman-teman, jangan lupa ya untuk kata kerjanya atau verbnya ya. Verb yang digunakan jika kalimatnya bentuknya nominal atau nominal, maka yang digunakan adalah ordinary, teman-teman. Tapi jika kalimatnya bentuknya verbal atau verbal, maka auxiliary yang digunakan. Nah, ini verbnya, ini verb ordinary. Terus has adalah verb auxiliary. Nah, has ini berarti apa, teman-teman? Dia yang digunakan karena ordinary-nya bukan anggota be. Berarti ini kalimat apa, teman-teman? Itu kalimat verbal. Benar, teman-teman. Jadi kita pakai has ya, karena ini auxiliary yang digunakan. Has. Terus jangan lupa, teman-teman, aturannya ya. Aturannya apa sih? Aturannya, jika statement positif, maka tag-nya negatif. Berarti has ini kita ganti menjadi negatif, teman-teman. Has not. Tapi nggak boleh, teman-teman. Karena apa? Jangan lupa aturan penulisan. Bila question tag bentuknya negatif, maka penulisannya harus disingkat. Jadi has not tidak boleh. Berarti kita harus singkat, teman-teman. Jadi hasn't. Nah, seperti ini, teman-teman. Karena ini question ya, teman-teman. Pertanyaan, question tag. Maka dikasih tanda tanya. Nah, sudah jadi, teman-teman. Mirip kan dengan ini? Oh gitu ya? Iya, sekarang saya sudah mengerti. Nah, bagus. Karena teman-teman sudah mengerti, saya akan kasih contoh lagi, teman-teman. Biar teman-teman semakin
Paham? We can help them. Nah, ini sekarang kita buat question tag teman-teman. Tanda koma, terus subjeknya. Subjeknya pakai mana nih? Them atau we? Itu kita harus merujuk pada subjek di statement. Benar, berarti we teman-teman. Nah, we karena udah pronoun, kita tinggal pakai teman-teman. We, terus jangan lupa verb-nya ya. Ini kalimatnya apa teman-teman? Verbal atau nominal? Itu verbal, karena ordinary-nya bukan anggota be. Nah, benar. Berarti kita pakai auxiliary. Nah, can ini adalah auxiliary teman-teman. Can. Jangan lupa, ini kalimatnya positif atau negatif teman-teman. Itu positif, berarti tag-nya adalah negatif. Nah, benar, berarti can't. Terus, jangan lupa teman-teman dikasih tanda tanya. Nah, sudah jadi teman-teman. Jadi, jika statementnya bentuknya positif, we can help them. Berarti question tag-nya adalah can't we. Nah, gimana teman-teman? Sudah mengerti kan? Iya, sekarang saya sudah mengerti. Nah, sekarang nomor 2 teman-teman. Nomor 2 ini, jika statement bentuknya negatif, jadi jika statementnya negatif, maka tag-nya positif teman-teman. Nah, ini kebalikan dari nomor 1. Kalau nomor 1 statementnya positif, tag-nya negatif. Nomor 2 dibalik nih, statementnya negatif, tag-nya positif. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kalimatnya. She doesn't like him. Nah, question tag-nya gimana teman-teman? Ini karena statementnya bentuknya negatif, berarti tag-nya bentuknya positif teman-teman. Does ini, doesn't ya teman-teman. Jadi tag-nya bentuknya does. Nah, terus jangan lupa teman-teman, subjeknya kan she ya. Nah, ini udah pronoun, berarti kita tinggal tulis she. Nah, kasih tanda tanya. Oh gitu ya, ternyata gampang. Nah, gampang kan teman-teman? Jadi tinggal diingat-ingat aja ya teman-teman. Jika statementnya bentuknya negatif, maka tag-nya atau question tag-nya bentuknya positif teman-teman. Iya, sekarang saya sudah ingat. Nah, sekarang contoh satu lagi teman-teman. Contohnya, I shouldn't visit you. Nah, ini statementnya bentuknya positif atau negatif teman-teman? Itu bentuknya negatif, shouldn't. Benar teman-teman. Nah, berarti should-nya ini kita tinggal tulis jadi positif teman-teman. Karena ini kalimatnya apa teman-teman? Verbal atau nominal? Itu kalimatnya verbal. Benar teman-teman. Karena ini ordinary, ini auxiliary. Nah, berarti kita menggunakan auxiliary. Should. Terus jangan lupa teman-teman, ini menggunakan apa teman-teman subjeknya? Subjeknya menggunakan I. Nah, I ini udah pronoun ya teman-teman. Berarti kita tinggal tulis should I. Kasih tanda tanya teman-teman. Oh iya ya, gampang. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Ternyata di sini ada 2 jenis auxiliary teman-teman. Ada primary auxiliary, yang atas juga primary auxiliary, maupun yang model auxiliary. Jadi sama aja ya teman-teman. Baik primary auxiliary ataupun model, ini sama aja. Pembuatan question tag-nya ya teman-teman. Jadi jika statementnya bentuknya positif, maka tag-nya negatif. Dan sebaliknya, jika statementnya bentuknya negatif, maka tag-nya bentuknya positif. Oh iya ya, sekarang saya sudah mengerti. Nah, sekarang kita lanjutkan teman-teman. Yang nomor 3 ya. Jika statementnya memiliki subjek berupa indefinite pronoun yang bentuknya person teman-teman, person, maka tag-nya kita pakai they teman-teman, they. Nah, sekarang agar teman-teman tidak bingung, saya akan memberikan contohnya. Everybody has studied hard. Nah, ini question tag-nya berarti gimana teman-teman? Karena ini indefinite pronoun, bentuknya person ya teman-teman,
maka kita pakai they. They. Terus jangan lupa teman-teman, verb-nya ya, atau kata kerjanya, has studied. Ini verb ordinary, has adalah verb auxiliary. Nah, ini nominal atau verbal teman-teman. Itu verbal, karena ordinary-nya bukan anggota be. Benar teman-teman. Karena verbal, berarti kita pakai auxiliary. Nah, terus kita lihat teman-teman. Ternyata subjeknya untuk question tag-nya adalah they. Berarti they ini pakai apa teman-teman? Have atau has? Itu karena they berarti pakai have. Benar teman-teman, berarti pakai have ya. Have. Terus jangan lupa, karena ini kalimatnya bentuknya positif, statementnya ya teman-teman, berarti tag-nya bentuknya negatif. Haven't. Haven't they? Nah, seperti ini teman-teman. Oh gitu ya, berarti kita juga harus memperhatikan dia positif atau negatif. Benar teman-teman, kalau dia bentuknya positif, statementnya ya teman-teman, maka question tag-nya bentuknya negatif. Agar teman-teman semakin paham, saya tambah contoh lagi teman-teman. Someone hits, memukul ya teman-teman, hits you. Nah, koma, sekarang kita tinggal bikin question tag. Nah, ini tensisnya apa teman-teman? Itu simple present. Terus bentuk kalimatnya verbal atau nominal teman-teman. Itu verbal, karena ordinary-nya bukan anggota be. Benar teman-teman. Nah, ini simple present verbal. Berarti kita pakai apa teman-teman? Auxiliary-nya pakai do atau does. Nah, sekarang kita tinggal tulis teman-teman. Berarti kita tulis dulu subjeknya. They. Terus kita tulis verb-nya ya teman-teman, atau kata kerjanya. Ini karena they berarti kita pakai apa teman-teman? Itu karena they berarti kita pakai do. Benar teman-teman. Do. Terus jangan lupa, ini bentuknya positif atau negatif teman-teman? Itu positif, berarti question tag-nya negatif. Benar, berarti don't they. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, gimana teman-teman, mengerti kan? Jadi coba teman-teman perhatikan, ini kan everybody ya. Ini pakai apa? Pakai verb yang tunggal. Nah, sama nih, yang bawah juga pakai verb yang tunggal. Tapi dalam question tag-nya, ini verb-nya apa teman-teman? Jamak ya. Have atau do. Nah, kenapa sih ini jamak? Karena ini subjeknya they. Beda dengan indefinite pronoun teman-teman. Karena ini subjeknya kan tunggal ya teman-teman. Maka verb-nya tunggal. Oh gitu ya? Iya ya. Nah, jadi diingat-ingat ya teman-teman. Kalau untuk indefinite pronoun, subjeknya ya, indefinite pronoun, maka walaupun verb-nya bentuknya tunggal, ini subjeknya juga tunggal, tapi dalam question tag-nya, ini subjeknya jamak, verb-nya juga jamak. Iya ya, sekarang saya mengerti. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi teman-teman. Yang keempat ya. Yang keempat sama nih, indefinite pronoun, tapi bedanya apa? Kalau yang atas ini person, yang bawah ini thing, atau selain person, indefinite pronoun, yang thing. Nah, ini tag-nya menggunakan it teman-teman. Beda dengan untuk person. Kalau person menggunakan they, tapi kalau non-person atau thing, ini menggunakan it. Nah, sekarang agar teman-teman semakin paham, saya kasih contoh kalimatnya. Contohnya, everything is okay. Nah, ini sekarang kita tinggal buat question tag-nya. Dimulai dari subjeknya teman-teman. Karena ini selain manusia ya teman-teman, thing berarti kita pakai apa? Pakai it. Bener, berarti it. Terus jangan lupa teman-teman, verb-nya ya, atau kata kerja. Nah, verb-nya ini verb ordinary teman-teman. Berarti ini kalimat verbal atau nominal teman-teman. Itu kalimat nominal. Nah, karena nominal berarti kita pakai teman-teman. Ini ordinary, kita pakai is ya teman-teman. Nah, terus ini kalimatnya positif atau negatif teman-teman? Itu positif, berarti tag-nya negatif. Benar teman-teman, berarti isn't. Nah, tidak boleh ditulis is not ya teman-teman. Harus disingkat isn't it. Jangan lupa dikasih tanda tanya. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan? Iya, ternyata gampang. Nah, sekarang saya tambahin contoh lagi teman-teman. Contohnya, something
Something isn't very good. Nah, sekarang kita tinggal bikin question tag-nya teman-teman. Nah, ini pakai apa teman-teman subjeknya? Something. Itu pakai it, karena dia indefinite pronoun yang jenisnya thing. Benar teman-teman, pakai it ya. Nah, terus verb-nya teman-teman. Verb-nya adalah is. Berarti ini apa teman-teman? Nominal atau verbal? Itu nominal. Nah, berarti kita tinggal pakai teman-teman. Is ya. Nah, ini karena kalimatnya bentuknya negatif, isn't ya teman-teman, maka tag-nya bentuknya positif teman-teman. Jadinya gimana? Jadinya is it. Nah, dikasih tanda tanya. Nah, ini beda dengan atasnya ya teman-teman. Kalau atasnya ini bentuknya positif, maka question tag-nya bentuknya negatif. Kalau yang bawah ini bentuknya negatif, statement-nya, maka question tag-nya bentuknya positif. Oh gitu ya, iya ya sekarang saya sudah mengerti. Nah bagus, karena teman-teman sudah mengerti. Berikutnya yang nomor 5 teman-teman. Yang nomor 5 ini adalah nomor 5. Ini mengandung. Jadi statementnya ya teman-teman, mengandung kata-kata negatif. Nah, maksudnya gimana sih kata-kata negatif itu? Contohnya, kalau dalam adverb, contohnya seldom, never, dan lain sebagainya ya teman-teman. Kalau bentuknya pronoun, contohnya apa? Nothing, nobody, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud mengandung kata-kata negatif. Nah, karena dia kata-kata negatif, maka tag-nya menggunakan apa teman-teman? Tag-nya positif. Agar teman-teman mudah memahaminya, sekarang saya akan memberikan contoh kalimatnya teman-teman. Hidayat seldom takes a bath. Nah, ini sekarang kita tinggal bikin question tag teman-teman. Hidayat jarang mandi. Nah, ini question tag-nya berarti gimana teman-teman? Kita tulis dulu ya subjeknya. Hidayat ini berarti pronounnya apa teman-teman? Itu pronounnya he. Nah, he. Terus auxiliary-nya teman-teman. Nah, ini verb-nya tensisnya apa teman-teman? Itu simple present. Berarti kita pakai do atau does. Nah, karena he berarti kita pakai apa teman-teman? Pakai does. Nah, does. Kasih tanda tanya. Nah, ini kan seolah-olah positif ya teman-teman kalimatnya. Karena tidak ada not, tapi ini ada seldom. Nah, ini adalah mengandung kata-kata negatif. Makanya question tag-nya bentuknya positif. Does he, bukan doesn't he ya teman-teman, tapi does he. Nah, sekarang contoh lagi teman-teman, biar teman-teman semakin paham. Nobody hates me. Nah, ini sekarang kita tinggal bikin question tag-nya teman-teman. Gimana caranya? Kita lihat dulu ya subjeknya. Nobody berarti kita pakai apa teman-teman? Untuk subjek di question tag. Dia pakai they bukan sih? Benar teman-teman. Dia pakai they karena nobody ini adalah indefinite pronoun. Bentuknya person ya teman-teman. They. Terus verb-nya teman-teman, jangan lupa kasih tanda tanya ya. Nah, verb-nya ini tensisnya apa sih teman-teman? Itu simple present. Nah, karena simple present berarti kita pakai do atau does. Nah, ini karena they berarti kita pakai apa teman-teman? Pakai do ya. Do. Terus jangan lupa teman-teman, karena ini kalimatnya mengandung kata-kata negatif. Yang negatif mana teman-teman? Nobody ya, tak seorang pun. Makanya tag-nya bentuknya positif. Oh gitu ya, iya ya sekarang saya sudah mengerti. Nah, sekarang lanjutannya teman-teman, yaitu nomor 6. Nomor 6 ini adalah tentang noun teman-teman. Noun yang ada di statement. Jadi nounnya jika bentuknya countable atau dapat dihitung dan plural ya teman-teman, atau jamak, jadi bukan singular yang plural, maka pakainya pakai they. Tapi kalau nounnya bentuknya uncountable, tidak dapat dihitung ya teman-teman, maka pakainya apa teman-teman? Pakainya it. Nah, sekarang agar teman-teman mudah memahaminya, saya akan memberikan contoh kalimatnya teman-teman. Four men go to Raja Ampat. Nah, sekarang kita tinggal bikin tag-nya teman-teman. Caranya gimana?
For men. Nah, ini adalah noun countable. Countable ya teman-teman, dapat dihitung dan bentuknya plural. Makanya kita pakai they, berarti they. Terus jangan lupa teman-teman verb-nya ya. Ini tensinya simple present. Nah, karena dia simple present bentuknya verbal, maka kita butuh auxiliary. Auxiliary-nya pakai do atau does. Nah, ini karena they berarti pakai apa teman-teman? Pakai do. Benar teman-teman. Do ya. Nah, terus ini kalimatnya bentuknya positif atau negatif teman-teman? Itu bentuknya positif. Karena positif berarti tag-nya negatif. Don't they. Jangan lupa kasih tanda tanya teman-teman. Nah, sekarang contoh satu lagi teman-teman. Contohnya, the water is hot. Terus sekarang kita tinggal bikin tagnya teman-teman. The water ini nounnya bentuknya uncountable teman-teman, atau tidak dapat dihitung karena air ini membutuhkan alat ukur. Contohnya gimana teman-teman? 1 sendok air atau 1 gelas air. Nah, dia butuh alat ukur, makanya disebut uncountable. Nah, karena dia uncountable maka kita pakai it. Terus jangan lupa teman-teman verb-nya ya. Nah, ini tensisnya apa sih teman-teman? Itu simple present nominal. Nah, karena nominal berarti kita tinggal pakai teman-teman. Is-nya kita tinggal pakai. Nah, terus ini kalimatnya bentuknya positif atau negatif teman-teman? Itu positif. Karena ini positif berarti tag-nya negatif teman-teman. Isn't ya? Isn't it? Nah, kasih tanda tanya teman-teman. Gimana teman-teman? Gampang kan? Iya gampang. Nah, sekarang nomor 7 teman-teman. Lanjutannya ya. Nomor 7 adalah I am. Maka question tag-nya menggunakan aren't I teman-teman. Aren't I. Nah, sekarang agar teman-teman mudah memahaminya, saya akan memberikan contoh kalimatnya teman-teman. Am in the class. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Karena ini am berarti question tag-nya menggunakan aren't I teman-teman. Aren't I. Nah, gampang kan teman-teman? Iya, ternyata gampang. Nah, contoh satu lagi teman-teman. Am here. Nah, sekarang berarti question tag-nya gimana teman-teman? Aren't I. Benar teman-teman. Aren't I. Nah, sekarang gimana teman-teman? Mengerti kan? Iya, mengerti. Saya nomor 7 ternyata gampang. Nah, lanjutannya teman-teman. Yang nomor 8. Nah, nomor 8 ini adalah kebalikannya teman-teman. Berarti am not. Nah, karena dia am not, berarti question tag-nya menggunakan apa teman-teman? Am I. Nah, sekarang saya kasih contoh kalimatnya teman-teman. Contohnya, am not in the class. Nah, sekarang kita tinggal bikin question tag-nya teman-teman. Nah, ini ada am not teman-teman. Maka kita pakai am I. Kasih tanda tanya teman-teman. Gimana teman-teman? Gampang kan? Iya ternyata gampang. Nah, contoh satu lagi teman-teman. Am not cruel. Nah, sekarang berarti question tag-nya gimana teman-teman? Karena ada am not berarti pakai am I. Kasih tanda tanya. Nah, sekarang yang nomor 9 teman-teman. Nah, ini question tag-nya sama teman-teman. There juga ya. There. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kalimatnya. There are 5 books. Nah, sekarang kita tinggal bikin question tag-nya teman-teman. Berarti kita tulis dulu subjeknya ya. Nah, subjeknya karena ini there, berarti kita pakai there. Terus kasih tanda tanya. Nah, sekarang verb-nya teman-teman. Ini tensisnya apa sih teman-teman? Itu simple present nominal. Nah, karena ini nominal, berarti ini ordinary-nya ya teman-teman. Berarti kita pakai sama. Aren't there. Nah, ini kenapa sih pakai aren't? Karena ini kalimatnya positif, makanya tag-nya negatif.
Nah, sekarang contoh satu lagi teman-teman, biar teman-teman semakin paham. There weren't any problems. Nah, sekarang kita tinggal bikin question tag-nya teman-teman. Berarti ini kita subjeknya pakai apa teman-teman di tag-nya? Pakai the. Terus kasih tanda tanya. Nah, sekarang verb-nya teman-teman. Nah, ini weren't. Ini tensesnya apa teman-teman? Itu simple past nominal. Berarti kita juga pakai yang sama ya teman-teman. Nah, ini karena negatif berarti tag-nya positif. Were there. Nah, gimana teman-teman, sudah mengerti kan? Iya, saya sudah mengerti. Nah, sekarang yang nomor 10 teman-teman. Nomor 10 ini adalah kalimat perintah teman-teman, atau imperative, perintah. Nah, kalimat perintah ini question tag-nya menggunakan will you. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kalimatnya teman-teman. Don't go. Nah, ini kalimat perintah ya teman-teman. Sekarang kita tinggal bikin tag-nya, question tag-nya. Nah, ini berarti gimana teman-teman? Karena ini kalimat perintah, berarti kita tinggal pakai will you. Kasih tanda tanya. Nah, terus kalau contohnya go. Nah, ini juga kalimat perintah ya teman-teman. Biasanya diikuti tanda seru. Nah, ini karena question tag berarti kasih koma ya teman-teman, karena ada lanjutannya. Nah, ini karena go perintah, ini juga pakai will you. Kasih tanda tanya. Jadi walaupun statementnya bentuknya negatif ya teman-teman, atau positif, tetap question tag-nya menggunakan will you. Nah, gampang kan teman-teman? Karena ini perintah. Oh, gampang ternyata. Nah, sekarang lanjutannya teman-teman. Yang nomor 11 ya. Nomor 11 ini adalah invitation teman-teman, atau ajakan. Nah, ajakan ini berarti kalimatnya gimana teman-teman? Let's plus verb ber infinitif atau verb 1 murni. Nah, ini tag-nya gimana teman-teman? Tag-nya menggunakan shall we. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kalimatnya teman-teman. Misalnya, let's dance together. Nah, ini berarti question tag-nya gimana teman-teman? Karena ini ajakan, berarti kita pakai shall we. Berarti tinggal kita tulis ya teman-teman. Shall we. Kasih tanda tanya. Nah, sekarang saya tambah satu contoh lagi teman-teman. Let's go together. Nah, ini berarti kita tinggal tulis gimana teman-teman question tag-nya. Karena ini ajakan, let's plus verb ber infinitif sama dengan yang atas ya teman-teman. Let's plus verb ber infinitif atau verb 1 murni. Berarti kita pakai shall we. Kasih tanda tanya. Gampang kan teman-teman nomor 11? Iya, gampang karena dia ajakan, berarti kita tinggal pakai shall we. Nah, sekarang yang nomor 12 teman-teman. Nomor 12 ini adalah demonstrative pronoun teman-teman. Nah, ini yang tunggal ya. Ada this atau that. Nah, ini question tag-nya menggunakan it ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kalimatnya teman-teman. This is my book. Nah, sekarang kita tinggal bikin question tag-nya teman-teman. Berarti ini subjeknya menggunakan it ya teman-teman. Karena ini this. Nah, ini sama ya teman-teman, this. Demonstrative pronoun yang tunggal. Nah, it. Terus kasih tanda tanya. Nah, sekarang verb-nya teman-teman. Nah, ini tensesnya apa teman-teman? Itu simple present nominal. Berarti ini ordinary-nya ya teman-teman. Nah, it ini menggunakan is atau am atau a teman-teman. Itu menggunakan is. Nah, sama ya teman-teman, is. Nah, jangan lupa teman-teman, karena ini kalimatnya positif, berarti tag-nya negatif. Isn't it. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan? Iya, ternyata gampang. Nah, satu contoh lagi teman-teman. That was my house
Nah, sekarang berarti question tag-nya gimana teman-teman? Nah, ini ada that ya teman-teman. Berarti kita menggunakan it. Berarti it subjeknya ya teman-teman. Kasih tanda tanya. Nah, terus verbnya teman-teman. Ini tensesnya adalah simple past nominal ya teman-teman. Berarti ini sama ya. Simple past nominal. Nah, ini karena it menggunakan was atau were teman-teman. Itu menggunakan was. Nah, terus karena ini kalimatnya positif, berarti tag-nya nih negatif. Wasn't ya teman-teman. Wasn't it. Nah, sekarang yang terakhir teman-teman. Nomor 13 ya teman-teman. Nah, ini karena ini demonstrative pronoun yang bentuknya tunggal, berarti yang nomor 13 demonstrative pronoun yang bentuknya jamak, yaitu this dan those. Nah, ini karena jamak, kita pakai apa teman-teman? Tag-nya pakai they. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kalimatnya teman-teman. Those aren't your friends. Nah, sekarang kita tinggal bikin question tag-nya teman-teman. Gimana caranya? Nah, ini karena ada those, berarti kita pakai they. Terus jangan lupa teman-teman verbnya ya. Nah, ini tensesnya apa teman-teman? Itu simple present nominal. Nah, karena dia nominal berarti dia ordinary ya teman-teman. Berarti kita pakai yang sama. Nah, ini D berarti pakai is atau am atau a teman-teman. Pakai a. Nah, pakai a ya teman-teman. Terus jangan lupa ini kalimatnya negatif. Berarti tag-nya apa teman-teman? Positif. Nah, sekarang contoh satu lagi teman-teman. Contohnya this are your novels. Nah, sekarang kita tinggal bikin tag-nya teman-teman. Karena ini this berarti kita pakai the subjeknya ya. They. Terus verbnya. Nah, ini tensesnya simple present nominal ya. Berarti kita pakai yang sama. Nah, they ini berarti is atau am atau a teman-teman. Pakai a. Terus ini kalimatnya bentuknya positif, berarti question tag-nya negatif. Aren't they? Nah, gimana teman-teman? Sekarang sudah bisa kan? Ya, sekarang saya sudah bisa semua. Nah, karena teman-teman sudah bisa, intinya teman-teman ingat-ingat ya. Kalau demonstrative pronoun, kalau jamak, this atau those pakainya they. Kalau tunggal, this atau that pakainya it. Terus kalau ajakan let's plus verb infinitive pakainya shall we teman-teman. Terus untuk perintah atau imperative pakainya will you. Terus kalau they pakainya they. Terus berikutnya yang nomor 8 am not berarti pakainya am I teman-teman. Kalau am pakainya aren't I. Terus berikutnya kalau noun bentuknya countable plural pakainya they. Kalau noun uncountable atau tidak dapat dihitung pakainya it. Terus kalau mengandung kata-kata negatif berarti question tag-nya bentuknya positif teman-teman. Terus kalau indefinite pronoun thing ya teman-teman pakainya it. Terus kalau indefinite pronoun untuk yang orang ya teman-teman ini pakainya they. Terus berikutnya untuk kalimat yang bentuknya negatif, tag-nya bentuknya positif. Tapi kalau kalimatnya bentuknya positif, tag-nya bentuknya negatif. Nah, sudah semua teman-teman. Gampang kan? Iya, ternyata gampang. Nah, sekarang karena teman-teman sudah bisa tentang question tag-nya, berikutnya saya akan menjelaskan untuk materi grammar selanjutnya pada video berikutnya.